yaitu mengenai instrumen dan instrumentasi penelitian. Instrumen itu satu hal penting di dalam penelitian karena ini merupakan satu-satunya alat untuk bisa mengumpulkan data penelitian, sehingga kita penting sekali untuk mempelajari bagaimana menyusun instrumen yang baik. Nah, di sini kenapa temanya instrumen dan instrumentasi penelitian? Nanti teman-teman akan mengetahuinya perbedaan antara instrumen dan instrumentasi penelitian. Instrumen penelitian adalah alat pengambil data penelitian. Jadi ketika teman-teman melakukan penelitian, maka untuk mengetahui data penelitian, maka teman-teman harus membuat instrumen penelitian. Bentuk instrumen seperti apa nanti kita akan jelaskan, kita akan pelajari jenis-jenis dari instrumen penelitian itu, alat pengambil data penelitian. Sedangkan instrumentasi penelitian itu adalah proses penyusunan instrumen penelitian. Jadi beda ya teman-teman antara instrumen penelitian dengan instrumentasi penelitian. Kalau instrumen penelitian itu adalah alat pengambil data penelitian, sedangkan instrumentasi penelitian itu adalah proses penyusunan instrumen penelitian. Instrumen penelitian, langkah yang pertama adalah menentukan topik penelitian. Jadi dalam langkah-langkah penelitian, teman-teman sudah melakukan hal ini, menentukan topik penelitian sebagaimana yang sudah dilakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, membuat judul penelitian berdasarkan dari masalah yang ditemukan di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu teman-teman juga sudah menentukan variabel penelitian. Jadi setelah kita mengetahui topik penelitian apa nih topik yang akan kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan variabelnya apa. Variabel itu apa teman-teman? Masih ingat semua? Ya, variabel adalah suatu konsep yang mempunyai variasi nilai dan dapat diukur. Kemudian setelah menentukan variabel, kita menguraikannya ke dalam latar belakang masalah atau disebut dengan permasalahan. Jadi diuraikan bahwa di latar belakang masalah sebenarnya penelitian itu ada masalah apa, diuraikan di sana, kemudian didukung dengan beberapa teori dan tentunya data yang ditemukan di lapangan. Setelah permasalahan, maka teman-teman sudah melakukan di pertemuan sebelumnya adalah melakukan kajian teori atau dari berbagai sumber mengenai kajian teori atau tinjauan pustaka. Ini adalah salah satu untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan dengan melakukan kajian teori dari berbagai sumber dan mungkin pendapat dari para ahli. Setelah menentukan topik penelitian, kemudian menyusun dalam beberapa variabel penelitian, menguraikan dalam permasalahan, dan melakukan kajian teori, maka langkah selanjutnya adalah menyusun instrumen. Instrumen ini apa tadi? Ya, alat pengumpul data penelitian. Nah, setelah itu instrumen setelah disusun maka akan ditemukan data atau memperoleh data sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Apakah instrumen itu ada kriterianya baik atau tidak? Ya, tentunya instrumen ada kriterianya. Dia bisa dikatakan sebagai instrumen yang baik seperti apa, instrumen yang kemudian mampu mengukur, mampu mengumpulkan data yang baik seperti apa. Nanti kita coba akan simulasikan bagaimana menyusun instrumen yang baik. Nah, jenis-jenis instrumen yang pertama adalah uji tes. Uji tes itu bentuknya adalah soalnya mau soal esai, soal pilihan ganda, kemudian mau dibentuk tes formatif ataupun tes sumatif, silahkan. Teman-teman tentunya sudah lebih banyak belajar mengenai cara penyusunan soal ini di dalam mata kuliah dasar-dasar evaluasi pembelajaran. Di sana teman-teman sudah mempelajari bagaimana menyusun soal yang baik berdasarkan kriteria misalnya tingkat kognitif berdasarkan taksonomi Bloom ataupun Anderson seperti itu. Nah, uji yang pertama adalah uji tes.
biasanya untuk mengukur hasil belajar atau prestasi belajar diberikan soal gitu kan, sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Karena ini berkaitan dengan penelitian tindakan kelas, sehingga soal ini tidak bisa ditinggalkan, karena tentunya di dalam penelitian tindakan kelas salah satu permasalahan yang perlu diatasi atau ditemukan solusinya adalah mengenai hasil belajar atau prestasi hasil belajar. Sehingga dalam menyusun soal ini biasanya selalu dilakukan dalam penelitian tindakan kelas, karena apapun tindakan yang akan dilakukan pasti dampaknya di akhirnya adalah berkaitan dengan hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah non-test. Non-test itu bentuknya ada angket atau kuesioner, kemudian pedoman. Pedoman itu bisa PAR, Participation Action Research, ataupun FGD, Forum Group Discussion, atau juga bisa dalam bentuk lembar observasi. Nah, jenis instrumen ini tentunya selalu dibutuhkan ketika kita akan melakukan penelitian maupun penelitian tindakan kelas, baik uji tes ataupun non tes, sehingga ini harus teman-teman kuasai dalam menyusun instrumen atau mengenali jenis-jenis instrumen ini. Syarat instrumen penelitian yang dikatakan baik adalah yang pertama, valid. Valid itu apa? Akurat. Jadi ketika teman-teman ingin mengukur misalnya berat, menggunakan apa? Ya, timbangan. Kemudian ingin mengukur panjang, menggunakan apa? Ya, meteran. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin mengukur permasalahan atau ingin mengambil data itu, maka instrumennya harus baik, harus akurat gitu kan. Nah, uji validitas ini kan ada beberapa macam, sama gimana yang sudah teman-teman pelajari dalam dasar-dasar evaluasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, reliable. Reliable ini adalah konsisten atau ajak. Dalam instrumen yang akan digunakan itu harus memiliki tingkat keajekan yang sesuai dengan standar, sehingga instrumen yang digunakan itu benar-benar instrumen yang baik, kemudian yang bisa mengukur permasalahan dan bisa mengumpulkan data penelitian. Yang pertama valid, akurat, yang kedua reliable, mempunyai kekonsistenan yang baik atau ajak, atau bisa dikatakan adalah setia. Kemudian objektif, artinya instrumen itu bukan bersifat subjektif atau benar-benar objektif sesuai dengan tingkat permasalahannya. Kemudian terukur, artinya instrumen tersebut jelas ukurannya sehingga tidak mengakibatkan ambigu ataupun ketidakjelasan, harus terukur. Kemudian ketergunaan, jadi melihat ketergunaannya itu juga perlu dilakukan agar instrumen yang digunakan itu terlihat manfaatnya atau ketergunaannya. Dan dari beberapa syarat ini perlu dilakukan uji coba untuk mengetahui apakah sebuah instrumen itu valid, reliable, objektif, terukur atau tergunaan ini, maka perlu dilakukan uji coba atau tryout. Dan biasanya uji coba instrumen ini dilakukan di luar sampel penelitian yang akan dilakukan. Ketika teman-teman melakukan penelitian tindakan kelas di kelas A, maka uji coba ini sebaiknya dilakukan di kelas B agar tidak terjadi double pemberian soal yang sama, karena itu dikhawatirkan tidak efektif dan tentunya akan menghasilkan hasil yang kurang mungkin valid atau reliable dan seterusnya. Ini syarat instrumen penelitian itu harus valid, reliable, objektif, terukur, dan ketergunaan. Selanjutnya instrumen penelitian itu disusun sesuai dengan analisis variabel. Apa sih variabel yang sudah ditentukan oleh teman-teman? Variabelnya apa? Kemudian diturunkan menurut teori. Jadi kenapa penting sekali kajian teori itu benar-benar sesuai dengan variabel, karena harapannya ketika dalam menyusun instrumen itu ada dasarnya dari teori, kemudian diturunkan ke dalam definisi operasional variabel. Jadi definisi operasional variabel ini lebih bagaimana berdasarkan teori atau secara konseptual itu diturunkan lebih operasional, lebih sesuai dengan
yang diharapkan di lapangan. Jadi yang pertama melakukan analisis variabel, kemudian menurunkan dalam kajian teori, dari kajian teori atau kajian konseptual tadi diturunkan kembali ke dalam definisi operasional variabel. Setelah itu dari definisi operasional variabel itu diturunkan kembali menjadi indikator. Kemudian setelah diturunkan ke dalam indikator dari definisi operasional variabel itu diturunkan menjadi beberapa indikator, kemudian menjadi jenis instrumen. Jadi instrumen yang diharapkan tadi apa? Misalnya variabelnya hasil belajar. Tadi itu teorinya hasil belajar menurut siapa? Misalnya menurut Gagne ataupun menurut Anderson ataupun siapa. Kemudian diturunkan definisi operasionalnya dari hasil belajar itu adalah bla 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 bla, kemudian sesuai dengan misalnya materi ini gitu. Kemudian diturunkan ke indikatornya. Indikator ini bisa jadi sesuai dengan, kalaupun hasil belajar berarti sesuai dengan tingkatan kognitif Anderson tadi. Kayak teorinya kan misalnya teorinya taksonomi Bloom ataupun Anderson ya. Jadi kalau misalnya Anderson berarti indikatornya sesuai dengan Anderson, bahwa C1 apa, C2 apa, C3 apa dan seterusnya. Kemudian baru ditentukan jenis instrumennya. Misalnya berarti karena hasil belajar berarti jenis instrumennya berarti kan tes. Nah, nanti dibuat indikatornya sesuai dengan materinya tadi. C1 soalnya ada berapa soal, C2 ada berapa soal dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena memang materi ini sebenarnya mengulas kembali materi yang sudah dipelajari dalam dasar-dasar evaluasi, dan ini sangat bermanfaat ketika teman-teman nanti akan melakukan penelitian. Meskipun tidak penelitian tindakan kelas, tapi secara prinsip membuat nyusun instrumen penelitian adalah seperti ini. Jadi yang pertama melakukan analisis variabel, kemudian membreakdown atau menurunkan ke dalam teori yang ada di kajian teori di bab 2, kemudian menurunkan definisi ke dalam definisi operasional variabel di bab 3, kemudian dari definisi operasional variabel diturunkan kembali menjadi beberapa indikator, dan dari indikator itu nanti bisa menentukan jenis instrumennya apa yang akan digunakan, baru kemudian dibuat kisi-kisi instrumennya. Instrumen penelitian formatnya seperti ini, teman-teman bisa dilihat bahwa yang pertama itu nomor, kemudian kolom kedua variabelnya apa, misalnya hasil belajar, kemudian indikatornya apa, C1, C2 apa, kemudian jenis tesnya apa, bisa jadi ditambahkan nanti keterangan atau nomor item soalnya. Nah, untuk perbedaan antara jenis instrumen tes dan non-tes adalah ketika tes itu kalimatnya harus efektif, kemudian ada kejelasan maksud, distraktor efektif, ketepatan waktu, dan pengembangan wawasan. Kemudian kalau non-tes itu sama, kalimatnya juga harus efektif, harus ada kejelasan maksud, distraktor juga harus efektif, kemudian ada pengembangan wawasan. Yang menjadi perbedaan adalah ketepatan waktu, karena tes itu biasanya ditentukan ada waktu yang menentukan, lokasi waktunya jelas, misalnya 45 menit, 60 menit, ataupun 90 menit, atau sesuai dengan kebutuhan soal atau tes yang diberikan berapa banyak jumlahnya. Nah, namun kalau non-tes, misalnya lembar observasi ataupun pedoman wawancara dan seterusnya, itu kan tidak ada waktu yang spesifik dibutuhkan untuk mengambil data, sehingga perbedaannya antara tes dan non-tes itu terletak pada penggunaan waktu atau ketepatan waktu. Contoh, ini adalah contoh misalnya ketika teman-teman akan membuat kisi-kisi lembar observasi nih, non-tes, pelaksanaan metode diskusi. Jadi yang pertama variabelnya adalah pelaksanaan metode diskusi, kemudian indikatornya yang dibutuhkan adalah ketersediaan LKS-nya seperti apa, kemudian partisipasi siswa, aktivitas guru, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dimaksudkan adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh guru bersama siswa ya, karena sesuai dengan pelaksanaan metode diskusinya. Nah, nomor itemnya itu ketersediaan LKS itu ada nanti dua item pernyataan atau dua item hal yang harus diukur. Kemudian partisipasi siswa ada dua nomor item juga, kemudian aktivitas guru juga ada dua item, kemudian penarikan kesimpulan itu juga ada dua item. Ini bentuk kisi-kisi ketika teman-teman semua ingin membuat instrumen atau lembar observasi lah contohnya, tetapi kalau mau membuat hal lain juga bentuknya akan seperti ini. Kemudian nih contoh berdasarkan
kisi-kisi tadi itu diturunkan ke dalam bentuk instrumennya, yaitu lembar observasi pelaksanaan metode diskusi. Jadi di dalam lembar observasi itu ada petunjuk, berilah tanda cek pada kolom hasil sesuai dengan kenyataan yang ada saat observasi berlangsung. Nah, ini ada pernyataan, nanti pernyataan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh, kalau observasi misalnya ini dilakukan oleh observer, ketika teman-teman melaksanakan penelitian tindakan kelas, maka membutuhkan seorang observer untuk bisa melihat apakah pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai dengan tadi kisi-kisinya atau belum, sehingga perlu dilakukan observasi. Nah, ini dicontohkan nomor 1 dan nomor 2, misalnya apakah guru telah menyiapkan LKS untuk siswa yang akan melaksanakan diskusi. Nanti jawabannya ya atau tidak sesuai dengan kondisi yang sudah dilakukan oleh guru. Kemudian yang kedua, apakah setiap kelompok telah menerima lembar kerja siswa sebelum melakukan diskusi. Nah, ini contohnya untuk indikator yang pertama ya. Indikator yang pertama adalah ketersediaan LKS. Maka dua soal yang pertama adalah masih berkaitan dengan indikator tadi, yaitu ketersediaan LKS. Nah, bisa jadi nomor ini tidak harus urut, nomor yang ada di sini tidak harus urut, bisa jadi berbeda sesuai dengan keinginan dari peneliti dalam menyusun instrumennya. Ini contoh lembar observasi, instrumen lembar observasi. Ketika teman-teman ingin buat kisi-kisi tes, misalnya kompetensi dasarnya adalah lingkungan keluarga. Variabelnya sama bentuknya ya, bisa diperhatikan sama. Variabelnya lingkungan keluarga, kemudian indikatornya adalah keluarga inti, tugas setiap anggota keluarga, aktivitas setiap anggota keluarga, keluarga yang harmonis. Indikator ini merupakan bisa dicek ketika teman-teman membuka RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, maka di sana ada indikator ya. Di bagian atas sebelum tujuan pembelajaran itu biasanya ada indikator, atau di bawah kompetensi dasar itu ada indikator. Nah, indikator itu dituangkan ke sini. Nah, selain itu juga penting untuk membuat tingkatannya juga kalau mau dibuat. Jadi indikator keluarga inti ini misalnya tingkat kognitifnya yang diinginkan nanti soalnya dalam bentuk C berapa gitu, C1, C2, C3, C4, C5 atau C6. Silakan dibuka kembali buku atau materinya mengenai tingkatan kognitifnya, sehingga nanti akan lebih mudah dalam menyusun kisi-kisi tes ini. Nah, misalnya indikator yang pertama adalah keluarga inti, nanti dibuat 2 item soal, kemudian tugas setiap anggota keluarga adalah 2 item soal, aktivitas setiap anggota keluarga nanti dibuat 2 item soal, kemudian keluarga yang harmonis dibuat 4 item soal. Penentuan item ini adalah sesuai dengan apa yang diinginkan dari peneliti sendiri. Kenapa kemudian ini ada perbedaan? Ya, ini sesuai dengan yang peneliti inginkan, tetapi di sini jumlahnya adalah 10, sehingga nanti penskorannya juga lebih mudah. Tetapi ya nggak harus genap, nggak harus 10, bisa jadi 12 dan seterusnya, tetapi nanti dipertimbangkan penskorannya, bahwa nilai maksimal itu 100, berarti per item soal itu nanti skornya berapa, itu perlu dipertimbangkan. Ini kisi-kisi tes ya teman-teman. Kemudian lembar tes lembar soalnya misalnya itu kan ada beberapa soal yang diberikan, formatnya silahkan disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Misalnya A, petunjuk, jawablah seluruh pertanyaan ini secara singkat dan jelas. Pertanyaan yang B adalah pertanyaan 1, jelaskan pengertian keluarga inti. 2, sebutkan siapa saja yang termasuk keluarga ini. Contoh soalnya. Jadi soal tesnya itu juga bisa dalam bentuk pilihan ganda, dalam bentuk esai, dan seterusnya. Atau studi kasus, silahkan sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang diharapkan hasilnya oleh peneliti sendiri atau orang yang akan melakukan tindakan kelas itu sendiri. Kemudian inilah scoringnya setelah tadi melakukan lembar observasi dari instrumen yang diberikan, maka cara untuk menghitung atau melakukan scoring seperti yang dicontohkan, misalnya scoring hasil observasi pelaksanaan metode diskusi. Indikator yang pertama adalah ketersediaan LKS. Ternyata dari 4 kali pertemuan itu menyatakan bahwa iya ada LKS-nya. Kemudian partisipasi siswa, misalnya ternyata dari 4 kali pertemuan hanya ada 2 yang
sudah aktif gurunya, kemudian yang 2 ternyata belum, atau partisipasi siswanya ternyata yang 2 pertemuan sudah aktif, yang 2 pertemuan belum. Misalnya seperti ini, berdasarkan hasil pengamatan ditemukan. Aktivitas guru juga begitu. Penarikan kesimpulan misalnya, oh ternyata yang 2 kali pertemuan sudah melakukan penarikan kesimpulan antara guru dan siswa, tetapi ada 2 pertemuan juga ternyata guru tidak melakukan penarikan kesimpulan gitu. Nah, sehingga jumlah skornya ini akan terlihat dan ketercapaiannya, oh 10 ini didapat dari mana nih? Nah, 10 ini kan 10 per 16 kali 100 dapatnya 62,5%. Silahkan dapat dihitung. Ini ketika nanti teman-teman disampaikan di bab 4 ya, hasilnya seperti ini, hasil penelitiannya. Kemudian ketika ingin melihat siklusnya, karena ini mungkin per siklus 4 kali pertemuan ya, nanti setiap siklusnya ini ada 4 siklus yang sudah dilakukan, dan setiap siklus itu 4 kali pertemuan, sehingga bisa dilihat bahwa ketersediaan LKS selama 4 siklus itu sudah terpenuhi semua. Kemudian partisipasi siswa ternyata pertemuan pertama, siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga masih belum ada, partisipasinya belum meningkat, tetapi ketika siklus keempat ternyata partisipasi siswanya sudah maksimal, begitu dan seterusnya, sehingga prosentase ketercapaiannya juga nampak bahwa siklus pertama itu baru 62,5%, siklus kedua itu 75%, siklus ketiga 87,5%, dan siklus keempat 100%. Apakah kemudian di dalam penelitian tindakan kelas harus selalu meningkat terus? Ya, tidak harus, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan atau kondisi yang sudah dilakukan oleh guru. Ketika teman-teman menjadi guru ya harus disampaikan secara jujur bagaimana ketercapaian dari setiap siklusnya. Kemudian kalau dari scoring test itu bisa dilihat, misalnya ini nanti ada 30 siswa, itu misalnya disampaikan juga hasil tes yang pertama, Muhammad Ridwan itu dapat 50 nih, Nyoman Degeng dapat 65, Olivia Fernandes dapat 65, dan seterusnya nanti bisa disampaikan. Kemudian ada peningkatan pada siklus 2, Muhammad Ridwan yang sebelumnya dapat 50 naik jadi 65, kemudian pada siklus ketiga menjadi 70, kemudian pada siklus keempat menjadi 75. Begitu juga Nyoman Degeng, kemudian Olivia. Apakah harus seperti ini? Tidak harus. Ini hanya sebagai contoh. Nah, nanti tentunya teman-teman ketika nanti melakukan penelitian itu ya harus disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan kemudian nanti dibuat rata-rata. Misalnya siklus 1 rata-rata berapa nilainya, siklus 2 ada berapa, dan seterusnya hingga siklus 4. Dan kemudian kenapa kemudian hanya sampai siklus 4? Tentunya itu nanti ada indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Ini contoh scoring hasil tes yang sudah dilakukan sesuai dengan tes yang diberikan kepada siswa atau peserta didik. Nah, ini indikator keberhasilan atau indikator kinerja penelitian. Dari pelaksanaan metode berdiskusi dikatakan optimal jika telah terdapat yang pertama sesuai dengan indikator tadi ya, LKS, partisipasi siswa, aktivitas guru, dan penarikan kesimpulan. Persentase ketersediaan seluruh indikator metode diskusi sebesar 100% nih. Memang ditentukan 100%, tetapi tidak harus 100% ketika nanti teman-teman melakukan penelitian. Bisa ditentukan di sini 80% atau 75% tingkat keberhasilannya, sehingga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama dalam penelitian. Kemudian kan karena ada 2 variabel ya, pelaksanaan metode diskusi, kemudian yang kedua prestasi belajar. Nah, di dalam prestasi belajar dikatakan meningkat atau optimal, ini indikator keberhasilannya jika 75% dari keseluruhan siswa telah mampu menguasai KD lingkungan keluarga. Nah, KD ini atau kompetensi dasar ini nanti disesuaikan dengan materi teman-teman semua. Kemudian rata-rata kemampuan penguasaannya adalah minimal 7,0 atau 70 ya untuk tiap siswanya. Jadi nanti rata-ratanya dilihat bahwa ketika sudah rata-ratanya 70, maka itu dianggap sudah berhasil. Karena penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil, ya itu harus memenuhi standar atau indikator keberhasilan atau indikator kinerja penelitian yang ditetapkan di awal. Sehingga di dalam bab 3 teman-teman menyusunnya harus menetapkan ini indikator keberhasilannya. Jadi sehingga ketika dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas mengetahui rambu-rambu keberhasilannya sampai di berapa persen nih. Misalnya pelaksanaan metodenya harus sekian persen, kemudian ketercapaian prestasi belajar atau hasil belajar ataupun
ingin mengukur hal lainnya, misalnya disiplin ataupun motivasi, juga begitu, harus ditentukan indikator keberhasilannya sehingga penelitiannya akan lebih terarah, terukur, dan jelas. Demikian mengenai instrumen yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan